Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita implementasi algoritma pembelajaran artificial neural network dengan menggunakan matriks, dan pada bagian akhirnya saya akan mengajarkan bagaimana kita implementasi itu dengan program di Octave atau MATLAB. Ya, jadi kita sudah tahu proses perhitungan daripada artificial neural network. Jadi dimulai dengan ada input, ada 4 tahap. Tahap pertama adalah feed forward, hitung error, back propagasi, kemudian tahap terakhir adalah update nilai weight dan nilai bias. Jadi feed forward, input dikali weight, input dikali weight dijumlahkan ditambah bias, kemudian dikali fnet, ini fnet-nya ketemu output. Semua node akan seperti itu. Ini juga jadi input bagi node berikutnya lagi, input dikali weight, dijumlahkan dapat net ditambah bias, dimasukkan ke fungsi fnet yang sama dapat output. Demikian sampai selesai. Itu namanya feed forward. Tahap kedua adalah menghitung error. Jadi kita sudah punya target dikurangi outputnya, maka akan jadi error. Itu tahap kedua selesai. Tahap ketiga adalah kita melakukan back propagasi. Jadi error di back propagasi ke belakang. Error dikasih f aksen net, dikali f aksen net akan dapat delta. Kemudian delta ini dikali dan weight, dijumlahkan dapat error di layer hidden. Error ini lagi dikali f aksen net dapat delta, itu back propagasi. Yang ketiga, yang tahap keempat adalah mengupdate nilai weight dan bias. Jadi weight yang baru adalah weight yang lama tambah eta kali delta kali input. Demikian juga prinsip yang sama terjadi di update dari nilai bias. Nah, perhitungan-perhitungan seperti ini akan terlihat rumit. Sehingga kalau kita ingin membuat menjadi program komputer, maka kita akan membuat perhitungan-perhitungan ini dalam format matriks. Kalau sudah dalam format matriks, maka akan jauh lebih mudah. Karena itu pada video ini saya akan jelaskan bagaimana kita mengimplementasikan suatu neural network, proses belajar pada neural network dengan menggunakan perhitungan matriks. Jadi, nah, ini untuk feed forward. Jadi kita lihat di sini, karena P kali W11 tambah P2 kali W12 dapat ditambah B jadi net. Ini kita bisa buat dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi Anda tahu ini W11 kali P1 tambah W12 kali P2 tambah B1. Ini sama dengan net 1. W21 kali P1, ini W21 kali P1, kemudian W22 kali P2, W22 kali P2, ini ya, W21 kali P1, W22 kali P2, tambah B2, dapat net 2, dan seterusnya. Jadi net adalah, jadi saya bisa tulis seperti ini, matriks gitu ya, net hidden gitu ya, adalah matriks W hidden dikali matriks P input ditambah matriks bias hidden. Demikian juga ketika kita akan hitung P, jadi outputnya, output adalah F net dari, jadi fungsi sigmoid dari net, maka seperti ini. P1, P2, P3 adalah fungsi sigmoid dari net hidden 1, 2, dan 3. Proses yang sama saya bisa menulis di level daripada output layer. Jadi sekali lagi P yang kecil di sini akan dikali dengan W11 output, P2 kali W12 output, P3 kali W13 output, jadi net output yang pertama. Jadi sama. Net output yang pertama adalah W11 output dikali P1. Oh, ini salah tulis ya. Ini harusnya W12, ini W13. Ini W21, W22, W23. Jadi W12 output dikali P2, W13 output dikali P3. Ini juga demikian ditambah B0 dan B1. Jadi kita bisa tulis sama seperti matriks juga. Net output ini sama dengan weight output dikali P kecil, output dari layer yang pertama, jadi P kecil, ditambah bias layer output. Kalau kita sudah dapat net output, maka kita bisa hitung key yang di sini. Maka saya bisa tulis sehingga dia key adalah sama dengan fungsi sigmoid dari net output. Nah, ini kita bisa kerjakan dengan matriks. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana kita mengerjakan ini dengan menggunakan matriks dalam program. Setelah dapat key, maka kita bisa menghitung
error. Jadi error ini kan sebenarnya ada target di sini ya. Target yang harus dicapai, target 1, target 2. Maka error adalah target dikurangi key. Saya bisa tulis dalam bentuk matriks, error sama dengan target dikurangi key. Ya, jadi semua proses saya sudah bisa lakukan dalam bentuk matriks. Nah, sekarang bagaimana dengan proses backpropagasi? Setelah saya dapat error E1, E2 di sini ya, saya dapat E1, E2, maka saya akan hitung delta output 1 dan delta output 2. Jadi delta output 1, delta output 2. Hitungnya bagaimana? E dikali Q 1 kurang Q. Jadi gini ya, ini matriksnya, kita bisa tulis juga. Matriks daripada delta output itu sama dengan matriks dari E dikali Q kali 1 kurang Q. Tapi kita perlu ingat, perkalian di sini bukan perkalian matriks, tapi perkalian elemen to elemen. Nanti saya akan tunjukkan dalam program. Kemudian sekarang kita backpropagasi. Ini delta 1 dikali W11, delta 2 dikali W21, bukan W12, untuk dapat di sini error dari hidden. Maka error hidden adalah W output, jadi gini ya, W output 11 dikali O1, W output 11 kali delta 1, W output 21 dikali delta 2. Jadi begini. Nah, kita lihat, maka kalau saya tulis dalam bentuk matriks ini jadi matriks error hidden sama dengan, ini kan harusnya 11, 12, tapi ini 21. Berarti ini adalah W output yang sudah ditranspose dikali dengan matriks delta output yang dapat dari sini. Setelah dapat ini, ketika sudah dapat E1, E2 hidden, ini E1 hidden, E2 hidden, E3 hidden, maka kita bisa hitung lagi ke sini, delta hidden yang pertama, delta hidden yang kedua, delta hidden yang ketiga. Rumusnya persis sama dengan ini, cuma bedanya ini errornya adalah error hidden, dan output yang dipakai adalah P1, P2, P3. Jadi P1, 1 kurang P1, dan seterusnya, maka kita dapat 3 delta ini. Demikianlah proses backpropagasi. Tahap terakhir adalah tahap untuk mengupdate nilai weight dan bias. Jadi Anda lihat di sini, karena kita tahu weight yang baru sama dengan weight yang lama tambah eta dikali delta kali input, begitu ya. Nah, ini W yang baru adalah W yang lama ditambah eta learning rate dikali delta kali P. Nah, kita tahu tadinya P adalah matriks kolom, sekarang menjadi matriks baris, sehingga kalau kita tulis secara matriks akan jadi seperti ini. W hidden yang baru adalah W hidden yang lama tambah eta dikali delta hidden kali P transpose. Oke, cara yang sama maka kita juga bisa menghitung, karena kalau rumus yang umumnya kan B yang lama adalah bias yang baru, bias yang baru adalah bias yang lama tambah eta dikali delta. Jadi bias yang baru adalah bias yang lama tambah eta kali delta. Kalau secara matriks juga bisa ditulis B hidden sama dengan B hidden yang lama tambah eta dikali delta hidden. Dengan cara yang sama maka kita bisa mengupdate weight daripada layernya output dan juga bias output. Jadi W output yang baru adalah W output yang lama tambah eta kali delta kali output layer hidden yang ditranspose. Jadi ini saya bisa tulis W output yang baru adalah W output yang lama tambah learning rate dikali delta output dikali P kecil transpose. Ya, sama juga di sini nanti bias output yang baru adalah bias output yang lama tambah eta dikali delta output. Oke, inilah semua rumus yang bisa kita pakai untuk mengimplementasikan artificial neural network, learning proses dari artificial neural network
di dalam bentuk matriks. Nah, sekarang saya akan coba mengoperasikan apa persamaan matriks-matriks yang kita sudah buat di ANN yang kita sudah punya. Jadi ini weight dan bias awal yang sudah saya random. Kita ingat pada video sebelumnya saya membuat P sama dengan 1, P2 sama dengan 0, dan saya mau target 1 juga 1, target 2 juga 0, gitu ya. Nah, ini saya akan buat program ini dengan menggunakan, saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat ini dengan menggunakan Octave. Anda bisa menggunakan MATLAB untuk membuat program di sini. Oke, jadi saya akan mulai. Saya akan buat dulu matriks P pertama. Di P 1, 0, gitu ya. Saya buat P 1, 0, ya, betul ya. Kemudian saya buat target juga 1, 0. Seperti itu. Kemudian saya akan buat matriks untuk W hidden layer. Maka saya berikan nama W hidden layer. Ini saya sudah tulis angka-angkanya. W11, W12, W21, dan seterusnya. Kalau Anda lihat di sini angkanya, saya geser ke sini. Oke, seperti ini ya, sama. W11, W12, W21, dan seterusnya. W32 itu 0,2. Kemudian berikutnya saya buat untuk B, bias. Maka saya buat bias hidden. Oke, ini ya. Kalau saya mau lihat angkanya, maka min 0,3, 0,3, dan 0,7. Saya sudah buat matriks-matriksnya. Sekarang saya mau buat untuk matriks output. Weight daripada output layernya. Saya buat di sini supaya Anda bisa lihat. W output layer itu sama dengan ini. Jadi 11 min 0,1, 12 0,2, 13 min 0,5, dan seterusnya. Kemudian saya mau buat untuk bias, maka saya bias output ini sama dengan 0,4 dan min 0,6. Jadi saya sudah buat neural networknya pada saat awal ketika dia belum belajar. Jadi masih, katakanlah masih bodoh begitu ya. Jadi tadi bagian-bagian untuk membuat matriks P, T, W hidden, B hidden, W output, dan B output saya sudah kopikan ke sini. Kemudian sekarang kita mulai tulis persamaan feed forwardnya. Tadi ya persamaannya ini. Net H sama dengan WH kali P besar tambah bias H. Ini ya, net H sama dengan WH tambah P kali P besar tambah bias H. Kemudian yang berikutnya adalah yang di sini P kecil ini adalah F dari net H. P kecil adalah F dari net H. Nah, Anda tahu ini adalah persamaan sigmoid. 1/1 tambah E pangkat minus net H. Kemudian dengan cara yang sama, kita akan bisa hitung W output. Net output. Jadi net output adalah W output kali P kecil tambah B output. Net output sama W output kali P kecil tambah B output. Kemudian key adalah 1/1 plus E pangkat min net output. Jadi F net output. Kemudian berikutnya kita hitung errornya. Error adalah T target dikurangi key. Jadi sudah selesai feed forward. Kemudian di sini adalah menghitung error. Sekarang kita mulai masuk ke backpropagasi. Anda lihat sekarang backpropagasi. Del output E dikali key kali 1 kurang key. Del output adalah E dikali key kali 1 kurang key. Karena ini bukan perkalian matriks, tapi perkalian elemen ke elemen. Jadi pakai titik star, titik bintang. Kemudian E hidden adalah W output transpose dikali del output. Jadi E hidden adalah W output transpose dikali del output. Dengan cara yang sama kita bisa juga melihat untuk del hidden. Jadi Anda lihat di sini del hidden, del hidden adalah E hidden dikali P kali 1 kurang P. Sekali lagi ini perkalian elemen ke elemen. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan update. Anda lihat di sini update. W yang baru adalah W yang lama. W hidden yang baru adalah W yang lama. Tambah eta dikali del hidden kali P transpose. Kemudian yang sebelah sini adalah beta hidden adalah beta hidden yang lama, eta dikali del hidden.
Demikian juga untuk layer output sama. W output yang baru adalah W output yang lama tambah eta dikali del output dikali P kecil transpose. Demikian juga di sini bias output yang baru adalah bias output yang lama tambah eta kali data output. Jadi ini prosesnya sudah selesai semua. Nah ini kalau saya jalankan, Anda bisa lihat bagaimana kalau saya jalankan ini. Nah kalau kita sudah selesai jalankan, coba kita lihat nilai daripada W dan B yang baru. Jadi W hidden. Anda lihat W hidden yang baru adalah 0,1974. Kita bandingkan dengan perhitungan kita pada video yang sebelumnya. Anda masih ingat perhitungan kita pada video sebelumnya? Saya akan tunjukkan. Ya ini. W hidden yang baru 0,1975. Jadi perhitungan kita yang pada video yang lalu persis sama dengan program yang kita sudah buat ini. Jika saya ingin melakukan proses training berulang-ulang, maka setelah saya punya inisial nilai inisial dari W hidden, B hidden, W output, dan B output, maka proses ini akan saya for loop terus. Jadi feed forward, hitung error, kemudian back propagasi, habis itu update. Feed forward, hitung error, back propagasi, update. Ini akan saya buat for loop terus sampai error totalnya sangat kecil. Jadi sini ada contoh programnya. Saya sudah membuat dalam bentuk for loop. Misalnya saya mau belajar sampai proses belajarnya berlangsung 200 kali, maka saya for loop ini sebanyak 200 kali. Jadi ini saya for loop 200 kali, maka saya berharap total errornya akan kecil. Ada satu hal yang ingin saya tunjukkan di sini, modifikasi dari program yang ada. Tadi kan kita contohkan untuk input di sini 1 dan 0 untuk target yang sudah saya tentukan, bisa target juga sama 1, 0. Nah, seringkali ketika kita training neural network kita memberikan input lebih dari satu pasang, lebih dari satu set. Jadi satu set seperti ini, misalnya kita memberikan input untuk AND gate misalnya begitu ya, maka 0, 0, 0, 1, 1, 0, terus ini 1, 1 misalnya begitu ya. Kita punya format seperti AND gate, maka P-nya kita nanti bukan cuma satu kolom, tapi P kita nanti jadinya ada 4 kolom. Jadi P1, P2, P1, P2, P1, P2, P1, P2 gitu ya. Ini yang P di sini. Maka ketika saya memakai persamaan matriks ini akan jadi error. Kenapa? Karena ini matriks 3 kali 2. Ini matriks 2 kali 4. Maka hasil perkalian ini akan jadi matriks 3 kali 4. Kalau sudah matriks 3 kali 4 ditambah dengan matriks 3 kali 1, tentunya tidak bisa, error. Karena ukuran matriksnya tidak sama. Maka matriks ini pun saya harus buat menjadi matriks 3 kali 4. Jadi 3 kali 4 ditambah 3 kali 4. Demikian juga nanti saya akan dapat netnya juga matriks 3 kali 4. Maka saya harus modifikasi ini supaya jadi matriks 3 kali 4. Bagaimana caranya? Saya harus buat jadi B1 hidden, B2 hidden, B3 hidden, kemudian satu lagi B1 hidden, B2 hidden, B3 hidden. Jadi saya copy kolom-kolom ini menjadi 4 kali. B1, B2, B3 ini hidden semua. Kemudian B1, B2, B3 hidden. Nah, matriks yang ini saya harus copy 4 kali supaya tidak terjadi error dan netnya nanti tidak 4 kali. Demikian seterusnya. Maka bagaimana cara membuat matriks ini menjadi di copy 4 kali? Caranya adalah saya kalikan. Jadi B1, B2, B3 hidden ini ya. Saya kalikan dengan matriks 1, 1, 1, 1 sebanyak 4 kali. Dengan hasil perkalian ini akan menjadi matriks yang ini. Nah, itu caranya saya ketika inputnya bisa lebih daripada satu set. Demikian juga nanti akan terjadi di layer output dan seterusnya. Maka saya akan tunjukkan di sini. Jadi ini saya punya P yang lebih dari 1, T yang lebih dari 1. Saya akan kopikan supaya Anda bisa lihat bagaimana bentuknya. Nah, ini. Jadi P saya seperti itu.
Kemudian saya punya T juga, itu bentuknya misalnya saya pilih T seperti ini. Oke, maka sekarang saya akan rubah supaya bisa jadi. Maka Anda lihat di sini bias hiddennya tadinya seperti ini. Yang cuma satu kolom, saya akan buat supaya jadi 4 kolom, karena ini ada 4 set. Maka saya bias hidden dikali dengan 1, 1, 1, 1. Seperti itu, maka saya akan ketemu sudah tercopy 4 kali. Atau dengan cara lain, bias hidden dikali, kalau dalam Octave atau MATLAB perintahnya adalah once. 1 baris, 4 kolom. Itulah caranya, sehingga nanti Anda lihat di program ini, saya ada modifikasi. Sebelum saya pakai bias hiddennya, saya buat bias hidden sama bias hidden dikali once 1,4. Demikian juga saya lakukan di layer output. Maka sekarang saya sudah bisa melakukan for loop ini dengan sama seperti tadi. Kemudian saya hitung di sini sum square error. Sum square error itu apa? Jadi nanti setelah saya ketemu errornya di sini, saya ketemu error. Ini misalnya tadi ya, kita ketemu error 1, error 2, matriksnya begitu ya. Kalau inputnya tadi ada 4 pola, ada 4 pattern, 4 set, maka nanti errornya ada error 1, error 1, error 1, error 1, error 2, error 2, error 2, error 2. Jadi errornya adalah error 1, error 2 ini dari set yang pertama, jadi dari inputnya 00. Error yang kolom yang kedua ini dari jika inputnya adalah 01. Error dari set yang ketiga ini jika inputnya adalah dari 10. Dan error set yang keempat itu dari inputnya jika 11. Maka errornya ada banyak. Bagaimana caranya saya menghitung ini network saya sudah bagus atau enggak? Maka kemarin saya pernah ajarkan kita pakai sum square error. Jadi errornya itu dikuadratkan, di square, kemudian dijumlah. Nah, itu yang ada di sini. Jadi error dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan 2 kali? Anda tahu dalam Octave atau MATLAB, jumlah yang pertama itu matriks dijumlah per kolom saja. Jumlah yang kedua baru dijumlah total. Kenapa dikali 0,5? Kita ingat persamaan SSE kita adalah per 2 daripada sum error kuadrat. Atau ini saya bisa tulis target kurang key kuadrat. Jadi gini. Gitu ya. Jadi sum squared error. Kenapa ada 1/2 di depan? Supaya kalau turunannya jadi hilang angkanya 1/2 ini. Oke, nah kita akan lihat kalau program ini dijalankan. Kemudian saya akan putar 200 kali. Akhirnya saya mau training 200 kali. Saya akan lihat apa yang terjadi. Saya jalankan. Kemudian saya plot. Oke, jadi saya sudah plot sum square errornya. Anda lihat sum square errornya menurun. 200 kali iterasi ini, sum square errornya menurun sampai mendekati nilai di bawah 0,1. Jadi ini adalah program untuk kita membuat implementasi dari satu artificial neural network dengan 2 input, 3 node pada hidden layer dan 2 node pada output layer. Anda bisa lihat lagi programnya. Saya scroll pelan-pelan. Oke, jadi sekarang kalau kita pertama kali buat artificial neural network, sesungguhnya weight hidden, bias hidden, weight output itu random, bukan angka-angka yang saya sudah tunjukkan di sini. Maka sekarang saya akan buat menjadi random. Jadi kita ganti ini karena 3 baris 2 kolom, maka saya ganti menjadi random 3 baris 2 kolom, gitu ya. Ini adalah 3 baris 1 kolom, berarti random 3,1. Kemudian untuk output ini 2 baris 3 kolom, maka random 2,3. Kemudian bias output itu karena ada 2 node, berarti 2 baris 1 kolom. Oke, jadi ini nilai awalnya bukan seperti tadi, tapi nilai awalnya random. Maka kalau saya coba jalankan, kita akan lihat di sini nanti saya plot sum square errornya.
maka kita lihat akan keluar, ya, ini sum square error dari network yang baru. Jadi Anda bisa buat program seperti ini dengan P dan T yang ada, kemudian networknya Anda random saja. Ini 2, berarti hidden layer ada 3 node, inputnya 2. Saya misalnya mau buat sehingga, katakanlah saya mau buat hidden layer saya 4 node, gitu ya. 4 node, maka di sini adalah 4, 2, B-nya juga 4. Kemudian outputnya adalah, ini jadi 4, karena saya outputnya 2 node, hiddennya ada 4. Maka saya bisa jalankan sekarang. Saya sudah punya network yang baru dengan ukuran yang seperti itu. Jadi kalau Anda mau buat ini jadi general gitu ya, maka Anda buat di sini misalnya hidden node ada berapa? Katakanlah saya mau hidden node 4 gitu ya. Maka ini diganti hidden node. Jadi ini adalah hidden node. Ini adalah juga hidden node. Kemudian ditanya, inputnya berapa? Input node-nya berapa? Dalam case ini misalnya 2. Maka input node itu yang mana? Input node itu yang ini. Input node. Kemudian output node-nya ada berapa? Ini case kita sekarang outputnya node-nya 2. Output node-nya itu yang mana? Output node-nya yang ini. Output node. Oke. 4 hidden node. Kalau saya ganti misalnya 10 hidden node, maka saya tinggal ganti programnya ini, saya training 200 kali, saya jalankan, saya run, saya coba lihat gambarnya. Ya, ini sum square error-nya turun sudah sangat kecil, begitu ya. Kalau misalnya saya ingin untuk naikkan lagi menjadi misalnya 15 gitu ya, maka saya akan lihat kalau saya jalankan, ya ini sum square error-nya turun lebih kecil lagi. Misalnya saya mau trainingnya lebih banyak, saya mau trainingnya 400 kali, maka saya tinggal jalankan, Anda lihat ini hasilnya. Sampai training 400 kali, errornya sudah sangat kecil. Jadi errornya mulai dari mendekati 2, turun terus, sampai seterusnya. Jadi inilah contoh bagaimana kita buat program dengan menggunakan MATLAB atau Octave untuk implementasi neural network. Saya bisa juga gantikan, misalnya saya mau learning rate-nya lebih tinggi, 4 gitu ya. Saya coba lihat bagaimana hasilnya. Ya, seperti ini. Anda lihat errornya makin lebih kecil lagi, sampai 400 kali belajar. Oke, saya harap dengan ini Anda bisa mengimplementasikan neural network dengan program Anda sendiri.